Bagaimana jadinya jika para mahasiswa ditarik keluar dari zona nyaman mereka untuk bersaing dari tantangan-tantangan yang menegangkan? Mulai dari permainan fisik hingga misi yang membutuhkan sebuah kekompakan. Semuanya akan menentukan siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Jadi, selamat datang di Kampus Adventure! Para pejuang, are you ready? Ready! So, let's start the challenge! Let's go! Game pertama, bidik panik. Setiap tim akan dibagi menjadi dua peran, yaitu sebagai pelempar dart dan juga pemanah. Roda tantangan yang terdiri dari warna hijau, kuning, dan merah yang akan menentukan tingkat kesulitan bagi pemanah. Para pemanah akan membidik target dari jarak 5 meter secara bersamaan. Mereka akan memperebutkan poin mulai dari 3, 5, 7, hingga 10 poin. Oke, mari kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Wow, apakah itu yang dia dapat? Kali Wow, tembak. langsung menemui target. Apa yang dapat? Target. Wow, tim Saraswati dan tim Gajah Mada mendapatkan Ksatria dan tim veteran mendapatkan berdiri. Itu aku beneran naruh harapan ke Jagat sih, karena aku udah dapat berdiri, udah kayak pede banget. Ah, ini Jagat pasti bisa. Itu spin pertama. Dan harusnya semangat mereka lebih berkobar dan semangat tentunya. Kita mulai mana dalam hitungan 1, 2, 3. Sepertinya ada bakat gitu kayak. Merem pun kayaknya bisa. Gaya banget. 1, 2, 3. Oke, tim Saraswati mendapatkan geser 2 meter. Tim veteran dan tim Gajah Mada mundur 2 meter. Awalnya kita yakin banget pasti, karena kebetulan energi aku dan Indra itu sama-sama pengen kita harus bawa tim Saraswati ini menang. Apalagi kita tuan rumah di sini, masa kalah sih gitu ya. Oke, sudah mulai membara semangatnya. Langsung aja kita mulai. 3. 2, 1. Oke, it's okay tim veteran. Karena sebuah kemenangan itu dia dari sebuah kekalahan. Cari keberuntungan. Pertama, jemparinganku kayaknya beda dibanding sebelumnya pas latihan. Jadi kayak nggak nyaman gitu loh. Oke, kita mulai lagi dalam hitungan 1, 2, 3. It's okay lagi. Jangan panik. It's okay tim veteran. Let's go. Wow, tim Gajah Mada dan tim Saraswati Gajah Mada. Tim veteran tukar tangan. Tim pemanah, are you ready untuk babak ini? Jujur sulit ya dengan posisi seperti itu. Aku pesimis dapat 5 sih. Dapat 5 sih. Iya itu sih kayak kok ada kacamata yang bolong-bolong kecil. Apalagi aku pakai itu kan kayak pas gue lihat tuh kayak oh, untung masih kelihatan ya. 3, 2, 1. Wow. Sebentar. Oke, di babak kali ini dipimpin oleh tim Saraswati, lalu dilanjutkan Gajah Mada. Boleh? Di tim Saraswati ini, apa sih kiat-kiatnya biar bisa memimpin hari ini? Pede aja sih kak, dan tuh
Intinya itu percaya sama teman sendiri. Oke, Kepercayaan adalah nomor satu. luar biasa. Pada game pertama ini, Bidik Panik dimenangkan oleh tim Saraswati dengan perolehan skor 27 poin lalu disusul dengan tim Gajah Mada dengan 20 poin. dan pada urutan terakhir ada tim veteran dengan perolehan 0 poin. Setelah ini kita akan beralih ke game selanjutnya. Setelah kita menyaksikan keseruan pada game pertama, Bidik Panik, Kini saatnya kita beralih pada game kedua, Buru Bukti. pada game ini setiap tim akan duduk di tempat yang telah disediakan untuk menyimak pembacaan kasus serta alibi dari 3 orang tersangka secara bergantian. Penantang akan diberikan waktu 5 menit untuk melakukan analisis awal sebelum memasuki sesi investigasi. Pada tahap tanya jawab, setiap tim hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengajukan 1 pertanyaan kepada 1 tersangka. Setiap tersangka hanya boleh ditanya 1 kali. Setelah sesi investigasi selesai, para penantang memiliki waktu 5 menit untuk menentukan siapa pelakunya Dan harus segera memasukkan jawabannya ke dalam kotak jawaban. Jika jawaban benar, tim akan mendapatkan 15 poin. Namun jika salah atau terlambat, tidak ada poin yang diberikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai game kedua, Buru Bukti. Seorang mahasiswi bernama Anita, 21 tahun, ditemukan meninggal di kamarnya pada pukul 10.00 pagi, sehari setelah pesta ulang tahunnya di rumah. Ia ditemukan dengan kondisi mulut berbusa dan luka tusuk di perut. Polisi kemudian menyelidiki 3 orang yang sempat memiliki masalah dengan Anita, yaitu Aldo, 22 tahun sebagai pacar Anita, Gurini, 28 tahun sebagai dosen Anita, dan Pak Murdin, 30 tahun sebagai satpam rumah Anita. 2 hari sebelum kejadian, Aldo dan Anita sempat bertengkar karena masalah cemburu, sementara Bu Rini membuat Anita menangis setelah percakapan di ruangannya. Sedangkan Pak Murdin sedang memperbaiki CCTV rumah yang katanya mengalami gangguan. Sehari sebelum kejadian, Aldo diketahui mencari informasi tentang racun yang tidak berbau di ponselnya. Sedangkan rumor hubungan gelap Bu Rini dengan seorang mahasiswa mulai terungkap dan Pak Murdin terbukti mengambil uang dari berangkas Anita. Pada hari pesta, Aldo datang membawa wine berkadar alkohol tinggi. Bu Rini hadir namun pulang lebih awal tanpa alasan jelas. Sedangkan Pak Murdin tidak terlihat di area pesta karena memang Anita yang memintanya. Keesokan paginya, sebelum jenazah ditemukan, Aldo sempat datang menjemput Anita, tetapi tidak mendapat respon. Pada hari yang sama, Bu Rini tiba-tiba mengundurkan diri dari kampus dan pulang ke kampung halamannya. Sedangkan Pak Murdin menemukan Anita sudah tidak bernyawa saat hendak membangunkannya untuk kuliah. Pembacaan kasus selesai, para peserta dipersilahkan melakukan analisis awal dalam waktu 5 menit. Setelah memasuki ruangan tuh aku kayak ngerasa, jujur, wow, tegang ya. Yang di kasus-kasus tadi itu, ngeblank semua ini. Yang Bu dosen sama Aldo. Kenapa dia ada searching racun nggak sih itu? Cuman ternyata satpam juga punya satu case di mana dia mengubah arah CCTV gitu kan. Jadi itu juga kenapa dia ngubah CCTV? Waktu akan habis dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu telah habis. Para peserta silahkan menghentikan analisis awal dan para tersangka silahkan memasuki ruangan. Orang-orangnya yang jadi tersangka-tersangka dan saksi itu kayak meyakinkan banget. Pada sesi kali ini, masing-masing tim diwakilkan oleh 1 orang untuk bertanya kepada 1 tersangka 1 pertanyaan untuk menjawab kecurigaan kalian. Apakah Anita memiliki hubungan permanen atau
menjalin kedekatan sama mahasiswa yang pernah itu. Kalau antara Anita dengan mantan yang saya dekati, sepertinya mereka tidak ada hubungan ya. Sejauh yang saya tahu mereka tidak ada keterkaitan. Karena di percobaan sebelumnya tuh, wah kita bisa nih, nembaknya benar. Kenapa kamu tetap datang ke pesta walaupun Anita sudah berselingkuh? Itu. Dan menurut saya perselingkuhan itu satu hal yang bisa dimaafkan. Selingkuh tuh nggak bisa dimaafkan. Dia tuh bilang selingkuh tuh bisa dimaafkan. Gue nggak setuju. Gue langsung vote si Aldo itu. Bukan Pak Murdin yang mana ini oleh orang tua Anita untuk selalu menjaga Anit. Mengapa Pak Murdin tidak terlihat seaktif pesta ulang kali? Kebetulan pada saat itu saya memang disuruh pergi oleh Anita di pesta tersebut. Dia mungkin karena merasa kurang nyaman juga. Kita berdua kayak ragu, aduh kalah lagi ya. Kayak ngerasa kayak, aduh apa salah ya? Soalnya kita sendiri kan yang pas satpam, terus akhirnya, ya udahlah cuek gitu. Batas pertanyaan telah habis, para tersangka silakan meninggalkan ruangan dan para peserta memiliki waktu 5 menit lagi untuk menentukan siapa pelaku di balik kasus meninggalnya Anita. Ngejawabnya aneh ya. Bener-bener nggak kejawab gitu. Setiap pertanyaan yang dilontarkan tuh nggak kejawab sebenarnya. Jadi bingung kita. Tapi ngerasanya tuh janggal kayak, kok kayaknya naif banget langsung Aldo gitu. Kayak sebenarnya bisa juga Bu dosen. Emang siaran si Aldonya itu ngemaafin yang selingkuh, tapi ini si korbannya itu kayak mana deh. Waktu akan habis dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu telah habis. Para peserta silakan menuliskan nama pelaku yang diyakini dari ketiga tersangka dan memasukkan kertas jawaban ke dalam kotak jawaban. Iya Pak Satpam, dan itu yang ngeyakinin juga si Jagat kayak, udah Kak ini Pak Satpam aja, oke. Yang rasional ya udah Aldo aja kayaknya. Ya, antara Aldo dan Pak Satpam itu dari awal kita curigai. Pelaku yang benar adalah Pak Murdin. Karena diketahui Pak Murdin memiliki hubungan terlarang dengan Anita dan diketahui oleh Aldo yang sempat cemburu membaca chat Anita dengan Pak Murdin sebelum kejadian. Dan karena hanya tim veteran yang menjawab Pak Murdin, maka tim veteran memperoleh 15 poin. Dan karena tim lain belum berhasil menebak pelakunya, maka mendapatkan 0 poin. Setelah ini, kita akan beralih ke game selanjutnya. Pada game ketiga, kotak nasib. Setiap tim akan menentukan pelempar dadu dan pion yang akan bergerak di papan permainan. Jika sebuah tim mendarat di kotak pertanyaan atau tantangan, mereka wajib menyelesaikannya. Jika berhasil, tim akan mendapatkan keuntungan. Jika gagal, mereka harus menerima hukuman yang diberikan. Permainan akan berakhir saat tim pertama berhasil mencapai garis finish. Setelah itu, poin akhir setiap tim akan dihitung berdasarkan posisi kotak terakhir yang mereka tempati saat permainan selesai. Oke, langsung saja kita mulai permainan ketiga, kotak nasib. Kotak nasib. Silakan tim Saraswati melempar dadu keberuntunganmu. Silakan tim dari Gajah Mada lempar dadu keberuntunganmu. Satu juga. Apakah tim veteran akan satu juga? Mungkin iya. 4. Tim Gajah Untuk Mada. saat ini tim veteran memimpin dengan angka 4. Lanjut langsung tim Saraswati melempar dadu. 2. Boleh maju tuh. 2. Hukuman mundur sesuai jumlah dadu yang dilempar. 2. Iya, mereka ternyata balik lagi. Kembali ya? lagi. Gak apa-apa.
Tim Gajah Mada dipersilahkan. 1. Pertanyaan. Apa planet terbesar di tata surya? 1, 2, 3, 4. Betul. Betul. Keuntungan apa yang akan mereka dapatkan, Kak? Dapat kartu bebas hukuman. 1 kali. Tim veteran silakan. 4 poin. 2 3, 4. tantangan. Di ronde selanjutnya, kelompok yang mendapatkan angka dadu yang disebutkan akan mendapatkan hukuman. Sesuatu yang menyebutkan angka berapa? Betul. 1 sampai 6. Nggak ada. 3, berarti jika nanti 3 dapat hukuman. Selanjutnya kembali ke tim Saraswati. 3. Boleh melangkah. 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Lanjut lagi ke tim Gajah Mada, silakan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tim Gajah Mada mendapatkan tantangan. Setiap kelompok harus menebak angka dadu yang dilempar oleh kelompok lain. Jika berhasil, akan maju 1 langkah. Namun jika salah, akan mundur 1 langkah. Jadi tim Gajah Mada silakan menebak angka berapa yang akan dikeluarkan oleh tim veteran. Betul. Saraswati itu jujur aku jadi kompornya di antara mereka berdua. Tim Gajah Mada memilih angka 2. Apakah veteran dapat angka 2? Mundur 1 langkah. Iya, dan tim veteran maju 1 langkah. Yes, Saraswati, let's go. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tim Saraswati mendapatkan 1 buah pertanyaan. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat ini 5. Betul. Kita lihat jumlah dadu yang dilempar dikalikan 2. Wow. Nah, lanjut tim Gajah Mada, silakan melempar dadu. 4. 1, 2, 3, 4. Kembali di safe zone. Selanjutnya tim veteran lempar dadu keberuntunganmu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tantangan. Di ronde selanjutnya, angka dadu yang dijadikan untuk jalan bukan bagian yang atas, Melainkan bagian bawahnya. Oke, Tim Saraswati. Saraswati kembali. Ini kalau lempar bisa, Hah? kalikan 2. Oke. Kalau bisa kalikan 2. 6. Jackpot. Dengan keuntungan sebelumnya dikalikan 2, 12. Wah, ini ada dadu. Kebetulan Indra itu pernah tahu hacknya kira-kira gimana nih caranya. Misalnya kalau kita pengen angka 6, jadi puternya itu atasnya tuh angka berapa dulu gitu. Jadi dia juga ngajarin aku. Lanjut ke tim Gajah Mada. Silahkan tim Gajah Mada, jangan sampai kalah. 2, 1, 2. Kotak pertanyaan. Apa tarian tradisional Bali yang terkenal? 5, 4. Benar. Oke. Keberuntungan apa yang menanti mereka, Kak? Kartu lemparan hukuman. Jadi di ronde selanjutnya jika tim Gajah mendapatkan hukuman bisa melempar ke tim lain. Betul. Selanjutnya Kita langsung ke tim veteran. tim veteran yang tadi tak sesuai tantangan tadi, Kak. Yaitu yang di jumlah adalah yang bagian bawahnya. Bawahnya yang Terusnya, dihitung. Oke. Let's go. Dilempar S 5. 5. Bawahnya 5. Angka berapa yang dibalik? 2. 1, 2. Hukuman. Mundur 1 langkah. Kita langsung lanjut lagi ke tim Saraswati. Tim Saraswati tinggal 3 kotak lagi. 5. Sayang sekali. Berarti diem ya? Yeah. Yes, betul. Lanjut ke tim Gajah Mada. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak pertanyaan. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Tengah? 5, 4, 3, 2, 1.
tim Gajah Mada akan mendapatkan hukuman. Iya, tapi dia satu punya kartu yang nggak bisa. Oke, berarti yang ingin digunakan sekarang? Boleh. Hukumannya adalah tukar tempat dengan kelompok di belakangnya. Wow, tukar tempat. Kamu bisa milih satu orang. Ternyata ada keuntungan tersebut, kita bisa maju ke depan. Berarti tukeran. Oke. Justru itu adalah kemenangan yang sedikit tertunda. Woi. Karena bisa jadi kalau kita masih di tempat yang sama, dadunya Indra akan sulit dapatnya gitu kan. Tim veteran, lempar dadu keberuntunganmu. 4, 1, 2, 3, 4. Hukuman lagi. Hukumannya adalah hanya dapat maju ketika mendapatkan angka dadu genap. Oke, selanjutnya kita kembali ke tim Saraswati. Betul. Apakah akan dapat 6? Habis tukar posisi harusnya bisa dong. 6, 1, Belum menang Mas, belum, jangan selebrasi dulu, belum menang. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita melihat keseruan pada game ketiga, kotak nasib dimenangkan oleh tim Saraswati dengan perolehan skor 25 poin dan tim Gajah Mada mendapat 22 poin. Lalu dari tim veteran mendapat 20 poin. Setelah ini kita akan beralih ke game selanjutnya. Perolehan poin pada 3 game terakhir adalah tim Saraswati memimpin dengan 52 poin, lalu tim Gajah Mada dengan 42 poin, dan tim veteran dengan 35 poin. Dengan hasil ini, maka yang melanjutkan ke babak final adalah tim Saraswati dan tim Gajah Mada. Game final, Memory Canvas. Pada game Memory Canvas kali ini, tim yang berhasil lolos hingga ke babak final, yaitu tim Saraswati dan tim Gajah Mada, akan menghadapi tantangan terakhir berupa menghafal sebuah lukisan secara detail selama 7 menit sebelum memasuki sesi tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab, tim yang paling cepat mengangkat tangan berhak menjawab pertanyaan dalam durasi maksimal 10 detik. Jika waktu habis, kesempatan menjawab akan langsung dilemparkan kepada tim lawan. Pemenang utama ditentukan berdasarkan kecepatan dan ketepatan peserta yang berhasil menjawab 5 pertanyaan dengan benar terlebih dahulu. Wah, rasanya itu lukisan bener-bener banyak banget detailnya. Kita nggak tahu apa yang bakal ditanyain oleh tim kreatif. Aku tuh suka salah nganalisis warna, misalnya itu ternyata kuning, ternyata harusnya oranye gitu. Pas lihat nggak ada nomornya. Iya, akhirnya kita ini bikin strategi sendiri. Aku yang ngafalin warna, terus si Suci yang ngafalin jumlah-jumlah atau kejanggalan apa yang ada di situ. Dan aku jadinya detail kayak, oh keramik berapa nih? Kamu ditanyain tuh. Ternyata beneran, aku tahu, dan Indra itu lebih ke warna. Jadi kita bagi-bagi kayak gitu. Jujur rada-rada kayak dalam waktu 5 menit doang disuruh ngapel. Ngafalnya tuh kayak dibentuk cerita dalam satu lukisannya tersebut. Tapi kalau Kaikai itu dihafalnya bener-bener detail. Kayak misalnya warnanya tuh gimana, terus motif bajunya, terus ada di jari manis atau di manakah. Jadi untuk yang detail-detail tuh lebih ke dia gitu. Waktu menghafal lukisan telah habis, silahkan untuk kedua tim kembali ke posisi masing-masing. Pertanyaan pertama,
Pajangan tangan yang dipakai belakang kamar mandi menggunakan tangan? Tangan kanan. Tim Gajah Mada benar. Gila. Pertanyaan kedua, berada di jari mana cincin yang ada pada pajangan tangan belakang kamar mandi? Silahkan tim Saraswati. Jari tengah. Tim Saraswati salah. Silahkan tim Gajah Mada menjawab pertanyaan. Jari manis. Tim Gajah Mada benar. Pertanyaan ketiga, ada berapa keramik yang hilang pada dinding kamar mandi? Silahkan tim Saraswati. Tim Saraswati benar. Pertanyaan keempat, apa saja warna botol di dekat wastafel? Silahkan tim Saraswati. Satu botol berwarna merah, hitam, dan satu botol orange, hitam. Tim Saraswati benar. Coba aja kalau finalnya panahan. Udah gue bantai. Pertanyaan kelima, apa warna pola baju orang yang sedang mengaca? Silahkan tim Saraswati. Putih, hijau, hitam, putih, orange. Tim Saraswati salah. Silahkan tim Gajah Mada menjawab pertanyaan. Hijau, putih, kuning, hitam. Tim Gajah Mada benar. Bangga karena dari awal tuh kita bukan yang menonjol banget yang kira-kira akan menang, tapi ternyata di akhir kita go. Nih, kalau kalian nggak tahu nih ya, apalagi Saraswati nih, itu cuma strategi kita biar poin tuh 2-2 sama, biar tegang. Aku udah menyiapkan itu. Aku rasa kayak Saraswati kalah deh untuk di game ini, jadi ya udahlah, biar makin seru gamenya. Kita sambut pemenang kampus adventure tim Gajah Mada.